Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana alhamdulillah pada kali ini kita masih tetap dalam kondisi sehat, sehingga kita masih bisa tetap semangat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Di mana puasa Ramadan ini adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Tapi pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menguraikan tentang sejarah awal mula puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabi sudah hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun yang kedua. Ya, walaupun kita sudah tahu bahwa sebelum hijrah pun Nabi tetap melaksanakan puasa. Ketika kita membaca buku sejarah, Nabi itu tidak lepas kurang dari 11 hari untuk melaksanakan puasa di setiap bulannya. Jadi Nabi itu setiap bulan itu tidak pernah lepas tuh yang namanya puasa. Itu tidak kurang ya, tidak kurang dari 11 hari. Di mana cara ngitungnya? Nabi itu 8 hari itu puasa sunnah Senin dan Kamis dalam satu bulan, itu 8 hari. Kemudian ditambah dengan puasa pertengahan bulan 3, maka 8 tambah 3 berarti 11. Nah, mengenai tentang puasa Ramadan ini, asal mulanya memang Nabi pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu pada saat awal hijrahnya Nabi ke Madinah, itu Nabi mewajibkan untuk melaksanakan puasa, tetapi bukan puasa Ramadan, yaitu puasa Asyura, ya, saat puasa pada saat tanggal 10 Muharram. Ini mewajibkan kepada sahabatnya. Kenapa? Karena pada saat Nabi hijrah ke Madinah, pada saat itu ya, tahun pertama ya, awal hijrah ya, awal hijrah Nabi itu pada saat itu ahlul kitab, itu orang-orang Yahudi pada saat itu di Madinah itu melaksanakan atau mewajibkan puasa Asyura. Nah, maka Nabi akhirnya pada saat itu mengikuti aturan yang pada saat itu aturan yang ada di Madinah. Ya, ini pada saat awal-awal Islam di Madinah. Jadi Nabi pada saat masuk ke Madinah itu mengikuti aturan yang pada saat itu orang ahli kitab, pada saat itu orang Yahudi pada saat itu, yaitu melaksanakan puasa wajib pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Nah, akhirnya Nabi pun pada saat itu memerintahkan kepada sahabatnya untuk melaksanakan puasa Asyura. Nah, tapi dengan harapan Nabi mengikuti aturan orang ahli kitab pada saat itu, berharap bahwa nanti akan mengikuti Nabi untuk masuk ke dalam Islam. Ya, sama ketika Nabi pada saat itu orang-orang Yahudi yang pada saat itu melaksanakan sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, maka akhirnya turun ayat yang akhirnya pindah arah kiblat, yaitu ke Ka'bah ya. Akhirnya turun ayat yang akhirnya pada saat itu berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah gitu. Nah, maka ini puasa pun juga sama. Awalnya memang Nabi juga pada saat sholat kan memang pada saat itu mengikuti gitu arah ke Baitul Maqdis ya kan. Nah, akhirnya turun ayat ya, akhirnya berpindah ya, arah kiblat itu berpindah. Maka kita terkenal pada saat sekarang itu adanya namanya Masjid Kiblatain, jadi masjid dua kiblat itu. Nah, awal mulanya kan seperti itu. Nah, Nabi berkaitan dengan puasa, memang pada awalnya memang pada saat itu Nabi memang menyuruh para sahabatnya, memang pada saat awal Islam itu menyuruh atau bahkan hukumnya mewajibkan Nabi kepada sahabatnya untuk melaksanakan puasa Asyura, di mana puasa Asyura ini juga dilaksanakan oleh orang-orang ahli kitab, orang Yahudi pada zaman itu. Tetapi akhirnya sama dengan mereka. Jadi puasanya mereka itu kan tidak ada sahur gitu.
Nah, maka tidak ada sahur, kemudian malamnya juga malamnya juga tidak ada makan gitu, cuman buka kemudian itu udah puasa lagi kan begitu. Nah akhirnya pada saat itu kayak puasa menyiksa gitu. Nah akhirnya ada salah satu sahabat pada saat itu namanya sahabat Qais ya, Al-Ansori ya, kalau nggak salah itu namanya sahabat Qais Al-Ansori, di mana pada saat itu sahabat Qais Al-Ansori itu melaksanakan puasa. Nah, tetapi pada saat waktu berbuka puasa dia pulang. Jadi seorang pekerja ya, tiap harinya dia seorang pekerja. Kemudian pada saat waktunya dia menjelang buka puasa, pada saat itu dia pulang, kemudian tanya sama istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka saya gitu. Nah, kemudian istrinya itu dia bilang tidak ada gitu. Akhirnya istrinya pada saat itu mencari ya, keluar mencari makanan. Nah begitu pulang si sahabat Qais ini ternyata ketiduran gitu. Nah akhirnya pada saat tidur inilah istri bilang, kalau kamu sudah tidur berarti tidak boleh makan dan minum. Nah, gitu. Nah akhirnya peraturannya memang seperti itu gitu. Tidak ada sahur, tetapi ada buka. Tetapi kalau sudah berbuka kemudian dia tidur, nah kemudian udah tidak boleh makan dan minum lagi gitu. Sampai besoknya lagi buka lagi gitu. Nah ini puasa pada zaman dulu tuh memang seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Nah tetapi akhirnya pada saat Qais ini ternyata besoknya dia masih tetap berpuasa, tetapi kondisinya lemah sehingga dia pingsan. Nah akhirnya mendengar sahabat Qais ini pingsan terdengar oleh telinga Nabi, sehingga akhirnya pada saat itu turunlah ayat ya. Akhirnya turunlah ayat untuk pada siangnya untuk berpuasa, malam harinya dibebaskan untuk melaksanakan makan atau minum ataupun yang lainnya. Nah ini kabar gembira pada saat itu dan semua sahabat itu senang gitu. Semua sahabat itu senang. Nah akhirnya dengan turunnya ayat, kalau nggak salah tuh nanti bisa dicek ayat yang kedua, surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat yang ke-187 yang ukhilla lakum gitu, lailatas siyami dan sampai dengan seterusnya. Nah akhirnya di situ dihalalkan untuk makan dan minum, kemudian bergaul layaknya suami istri yang muhrim gitu. Nah akhirnya disitulah turun ayat yang pada saat itu akhirnya Nabi memberikan kabar kepada para sahabat akhirnya pada saat itu. Sehingga akhirnya para sahabat itu senang ya, gembira gitu, karena setelah berbuka kita boleh makan dan boleh minum ya. Kemudian kita sahur kembali. Nah, tetapi inilah yang pada saat akhirnya perbedaan antara kita ya, umat Nabi kita yang diperintahkan oleh Nabi dengan umat terdahulu atau orang-orang ahli kitab. Jadi orang-orang ahli kitab itu tidak ada sahur, kita ada sahur. Malamnya kita bisa makan dan minum, mereka tidak. Nah, inilah perbedaannya. Nah, akhirnya pada saat tahun kedua Hijriah, tepatnya hari Senin tanggal 2 Syaban ya, tahun 2 Hijriah, turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini turun ayat perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ini baru turun gitu, tapi pelaksanaannya belum ya, Nah, inilah keunikan ya, keluar biasa gitu. Ada apa dengan antara perintah dengan pelaksanaan itu ada jeda gitu. Tidak kayak seperti perintah sholat misal. Perintah sholat kan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, pada saat itu juga pelaksanaan sholat. Wa atuz zakah, dan perintah untuk melaksanakan zakat, pada saat itu juga pelaksanaan zakat gitu, atau pelaksanaan haji gitu, atau yang lainnya. Tetapi kalau puasa bulan Ramadan itu tidak. Ya, antara perintah dengan pelaksanaan itu beda ya. Kalau tadi pada saat perintahnya
turun ayat perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan itu pada tanggal 2 Sya'ban, nah maka pelaksanaannya itu jatuh pada bulan Ramadan, ya. Nah, bulan Ramadan itu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, nanti ayatnya itu turun. Itu ayat yang ke-185 gitu. Ini ayat yang mengenai tentang perintah pelaksanaan puasa Ramadan. Nah, kenapa pada saat itu Nabi pada saat turunnya ayat ini tidak langsung ya pelaksanaannya. Nah, ini ada jeda antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan, ini kurang lebih sekitar 2 bulan ya, 1 bulan ya, karena bulan Sya'ban ini bulan yang ke-8 dalam hitungan bulan Hijriah, kemudian bulan Ramadan itu bulan yang ke-9. Ya kurang lebih ya 1 bulan lah untuk mempersiapkan. Nah, ternyata dalam sebulan ini setelah turunnya ayat perintah untuk melaksanakan puasa, ternyata di situ kita diberikan waktu untuk mengkaji ya. Jadi puasa Ramadan itu bukan kayak seperti puasa-puasa yang lain gitu, puasa-puasa yang memang pada saat Nabi itu pernah dilakukan gitu, tapi harus tahu juga tentang masalah hukumnya, kemudian aturannya, kemudian juga tuntunannya seperti apa. Nah, ini perlu dikaji. Nah, akhirnya dalam kondisi kurang lebih sekitar 1 bulan ini mengkaji ya. Pada saat itu Nabi dengan para sahabat, sehingga akhirnya menemukan sebuah hukum, kemudian aturan ataupun tata cara pelaksanaan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Nah, inilah sejarah singkat ya untuk pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Artinya tidak langsung pelaksanaan bulan Ramadan perintah kemudian langsung dikerjakan, itu tidak, tapi ada proses ya yang tadi saya sampaikan. Prosesnya dari mulai awal-awal Islam di Madinah, puasanya mengikuti orang ahli kitab yang ada di Madinah, orang Yahudi pada saat itu ya, tidak ada sahur gitu, dan malamnya pun kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Akhirnya turun ayat yang pada saat itu menghalalkan ya, makan minum silahkan, layaknya suami dan istri, silahkan yang muhrim untuk menggaulinya. Dan ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 187-nya. Nah, akhirnya pada saat itu baru perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan, yaitu pada saat hari Senin tanggal 2 Sya'ban ya, tahun kedua Hijriah, yang perintah untuk melaksanakan perintah puasa Ramadan yang pada saat itu puasa full 1 bulan ya. Tapi pelaksananya itu setelah ya sebulan setelah turunnya ayat Al-Baqarah ayat 183 ini, perintah pelaksanaannya setelahnya, yaitu pada saat bulan Ramadan. Nah, akhirnya sampai dengan saat sekarang inilah tuntunan puasa bulan suci Ramadan kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan secara singkat yang disampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.